Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Herlina dari Manajemen 2020 Angkatan Diksar 54. Saya akan sedikit mereview materi kedua pada Training of Facilitator, yaitu Public Speaking. Pada dasarnya, public speaking itu didasari oleh kepercayaan diri. Kita tidak mungkin menjadi public speaker yang baik jika kita ragu-ragu, takut, dan khawatir dalam menyampaikan sesuatu. Pada khususnya menyampaikan sesuatu dalam ranah publik. Oleh karena itu, kita harus yakin pada diri kita sendiri. Menurut saya, kepercayaan diri ini merupakan akar dari public speaking itu sendiri. Jika kita sudah percaya diri, maka kita akan mudah dalam menguasai teknik-teknik dalam public speaking. Nah, bicara soal teknik-teknik public speaking, pemateri kita sebelumnya sudah menyampaikan beberapa teknik dari public speaking. Teknik-teknik itu diantaranya ialah yang pertama, teknik vokal, yang kedua, ekspresi dan gestur, yang ketiga, komunikatif, dan yang keempat, penguasaan materi. Pertama, teknik vokal. Diantaranya yaitu kecepatan berbicara. Kita harus bisa melihat audiens kita cenderung itu pada umur keberapa. Jika cenderung usia muda, maka kita harus agak cepat dalam berbicara agar audiens itu tidak cenderung bosan dengan apa yang kita sampaikan, dan jika berusia tua, maka kita harus sedikit pelan dalam menyampaikan. Dan yang ketiga juga bisa dilihat dari materi yang kita sampaikan. Jika cenderung materi itu berat, maka kita harus agak pelan dalam menyampaikan agar terserap dengan baik. Dan selanjutnya itu tutur kata yang jelas. Jika kita berbicara, maka di setiap kata pun juga harus jelas, dikeluarkan dengan jelas, buka mulut dengan jelas. Dan selanjutnya itu berintonasi. Misalnya kata yang kita ucapkan itu cenderung kata yang bersemangat. Seperti, yuk mulai gapai mimpimu. Maka dari itu kita harus cenderung bersemangat agar audiens itu juga cenderung terbawa dan cenderung mengikuti semangat kita. Dan yang kedua yaitu volume suara. Pastikan volume itu baik untuk didengar. Tidak cenderung terlalu besar dan tidak cenderung terlalu kecil. Yang kedua, ekspresi dan gestur, yaitu untuk memberikan pesan apa yang kita sampaikan. Yang pertama, ekspresi, yaitu sesuai dengan pesan. Jika kita cenderung berpesan sedih, maka kita juga harus berekspresi sedih ya, tentunya tidak bersemangat. Dan yang kedua yaitu gerakan tangan atau gestur. Contohnya yaitu misalnya kita harus bicara seperti ini, begitu, tapi balik lagi yaitu jangan sampai lost control. Seperlunya saja dan senatural mungkin. Jangan terlalu berlebihan dan jangan juga terlalu kaku. Yang ketiga yaitu komunikatif. Komunikatif itu bisa dengan dialog dan juga gaya komunikatif itu sendiri. Dialog misalnya yaitu berinteraksi dengan audiens. Bisa saja dengan mengajukan pertanyaan kepada audiens, dan juga bisa dengan tegur sapa kepada audiens, misalnya bertanya kabar kepada audiens dan sebagainya. Dan yang selanjutnya itu gaya komunikatif. Dan gaya komunikatif itu bisa juga dibawa dengan happy, misalnya dengan nada candaan atau sebagainya. Dan teknik yang keempat yaitu penguasaan materi. Tentunya seorang public speaking berbicara di depan audiens tentunya sambil membawakan materi. Oleh karena itu, public speaker itu sendiri harus menguasai materi apa yang ia sampaikan dengan baik. Teknik yang keempat yaitu teknik penguasaan materi. Tentunya seorang public speaker dalam menyampaikan materinya, dia juga harus menguasai materi yang ingin ia sampaikan. Dan usahakan materi yang ia sampaikan ini bersifat dengan kata-kata yang ringan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.